Ketika sekarang gereja juga diminta ada kebijakan-kebijakan tertentu di dalam gereja yang juga mesti kita ikuti, wes ayo diikuti. Ketika pemerintah juga mengambil kebijakan-kebijakan tertentu dan itu dipercaya bisa, karena pasti juga kebijakan-kebijakan baik gereja maupun pemerintah itu sudah didasari oleh studi-studi yang mendalam, pertimbangan yang mendalam. Ayo kita ikuti bersama-sama. Nek Pak Ganjar itu sampai ngomong wis rasah ngeyel, siji wae manut. Biasanya 5M, sekarang 1M yang memang perlu kita butuhkan tuh manut. Wes kuwi wae. Manut itu sekarang menjadi wujud kita untuk percaya pada Tuhan. Kita manut pada kebijakan pemerintah. Kita manut kepada apa yang menjadi pilihan atau sikap gereja mengatasi pandemi ini. Rasah kakean ngeyel, manut, menjaga kesehatan, menjaga prokes, dan semoga kita terbebas dan selamat. Semoga itu pun menjadi wujud kepercayaan kita kepada Tuhan dan menjadi wujud kepedulian kita bagi sesama. Aku mengasihi Engkau ya Tuhan kekuatanku, ya Tuhan bukit batuku, kubu pertahanan dan penyelamatanku. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Selamat pagi berkah dalam. Kita siapkan hati dan budi kita untuk merayakan perayaan Ekaristi pada pagi hari ini. Kita bawa di dalam doa kita, sanak saudara kita hening sejenak, kita siapkan hati dan budi kita. Ibu bapak dan saudari-saudara yang terkasih, selamat pagi berkah dalam. Ketika saya merenungkan Injil pada pagi hari ini yang baru saja kita dengarkan bersama-sama, saya merasa terpukul. Karena apa? Karena saya membayangkan situasi yang masih kita alami. Beberapa daerah masih PPKM karena berstatus level 4, termasuk Kendal ini juga level 4. Masih mengalami PPKM. Saya hanya membayangkan kenapa ya situasi semacam ini susah banget untuk berakhir. Ketika melihat di negara-negara lain ada perasaan iri, sedikit-sedikit tetap ada rasa iri. Mereka cepat sekali bisa terbebas dari pandemi, meskipun juga tetap waspada dan hati-hati. Tetapi gimana ya, semua pasti juga merasakan itu. Ketika kemarin misalnya melihat pertandingan Olimpiade atau yang suka balapan, coba saja nonton F1 atau nonton MotoGP. Atau kemarin yang suka sepak bola nonton Euro. Wah, mereka sudah seperti itu. Kita ini masih berjuang macam ini. Waduh, rasanya tuh nengati itu memang kemeropok ya, kemeropok. Lalu saya ketika merenungkan bacaan pagi hari ini, rasa-rasanya seperti dipukul oleh Tuhan itu. Tuhan, kenapa toh situasi di negara saya belum berakhir, masih seperti ini tuh. Karena kamu kurang percaya. Gua kok dikampleng itu rasanya. Karena kamu kurang percaya. Banyak di antara kita menjadi orang-orang yang sangat rajin berdoa. Banyak di antara kita menjadi orang-orang yang sangat rajin berekaristi. Banyak di antara kita yang sangat rajin berdevosi, tetapi kurang percaya. Kepercayaan itu tidak cukup hanya diungkapkan melalui doa. Doa adalah menjadi saat bagi kita untuk bersama-sama dengan Tuhan. Berkali-kali kita merenungkan hal itu. Doa menjadi saat istimewa bagi kita untuk bisa mengalami intimasi bersama dengan Tuhan, kedalaman relasi dengan Tuhan. Kalau kita semakin mendalam relasinya dengan Tuhan, maka otomatis kita juga akan semakin mengenal cara Tuhan bekerja, cara Tuhan berkarya. Dan cara Tuhan berkarya itu seringkali tidak seperti yang kita bayangkan.
Cara Tuhan bekerja, Tuhan yang adalah baik, di dalam arah dasar kita juga selalu diingatkan bahwa Tuhan juga bekerja, Tuhan menyelamatkan melalui banyak orang yang berkehendak baik dan juga melalui banyak hal yang baik di dunia ini, di tengah kehidupan kita. Maka kalau kita mengungkapkan diri kita sebagai orang-orang yang percaya, kamu percaya Tuhan? Iya, saya percaya Tuhan. Kamu percaya Tuhan bisa mengatasi pandemi ini? Iya. Tuhan mengatasi pandemi ini juga melalui banyak orang yang berkehendak baik. Mereka yang mengadakan kebijakan-kebijakan untuk membatasi gerak-gerak kita, membatasi tingkah laku kita untuk sementara waktu, supaya kita tidak berkumpul, tidak berkerumun, tidak bertemu dengan banyak orang dulu, untuk memutus mata rantai pandemi. Tuhan juga bekerja melalui para dokter, para perawat yang selalu mengingatkan prokes. Nek gejala ndang dipreksake. Seringkali kita itu ada gejala tetapi ndak mau periksa. Kalau sudah nanti periksa, sudah mulai kehilangan kehilangan indera pembau dan perasa, bingung. Lah kita tuh yo aneh kok, seringkali kok wong sudah diberi sarana yang baik ya masih golek-golek dhewe sarana yang lain. Ya gimana mau selesai itu kan? Disuruh vaksin. Jelas bahwa negara-negara yang sekarang sudah mulai sedikit demi sedikit terbebas, salah satu kunci kesuksesan mereka mengatasi pandemi adalah vaksin. Ya kita aja disuruh vaksin ya. Saya heran ya, saya ceritakan beberapa hari yang lalu. Di antara kita juga masih ada yang percaya bahwa di dalam vaksin ada chipsnya. Romo nanti kita itu bisa dilacak karena disuntik ada chipnya. Aduh Gusti Yesus, saya itu iki piye sih ya. Saudari-saudara yang terkasih, itulah wujud kita yang kurang percaya. Kalau kita mau mendalami apa yang dinasihatkan Yesus pada pagi hari ini, maka mari kita membangun kepercayaan kepada Tuhan itu dengan lebih baik lagi. Kita berdoa, tetapi semoga doa-doa kita itu juga membawa kita kepada kesadaran yang lebih luas. Semoga doa-doa kita juga membawa kita kepada kedewasaan pikiran dan kedewasaan batin yang lebih mendalam untuk menyikapi hal-hal yang memang perlu kita sikapi secara tepat berkaitan dengan pandemi yang perlu diatasi ini. Ketika sekarang gereja juga diminta ada kebijakan-kebijakan tertentu di dalam gereja yang juga mesti kita ikuti, wes ayo diikuti. Ketika pemerintah juga mengambil kebijakan-kebijakan tertentu dan itu dipercaya bisa, karena pasti juga kebijakan-kebijakan baik gereja maupun pemerintah itu sudah didasari oleh studi-studi yang mendalam, pertimbangan yang mendalam, ayo kita ikuti bersama-sama. Nek Pak Ganjar itu sampai ngomong wis rasah ngeyel, siji wae manut. Biasanya 5M, sekarang 1M yang memang perlu kita butuhkan tuh manut, wis kuwi wae. Manut itu sekarang menjadi wujud kita untuk percaya pada Tuhan. Kita manut pada kebijakan pemerintah. Kita manut kepada apa yang menjadi pilihan atau sikap gereja mengatasi pandemi ini. Rasah kakean ngeyel, manut, menjaga kesehatan, menjaga prokes, dan semoga kita terbebas dan selamat. Semoga itu pun menjadi wujud kepercayaan kita kepada Tuhan dan menjadi wujud kepedulian kita bagi sesama. Dimuliakanlah Tuhan kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu. Kita semua, sanak saudara yang kita bawa dalam doa kita, keluarga kita dan komunitas kita, senantiasa dibimbing, dilindungi dan diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan ini perayaan Ekaristi kita telah selesai. Mari kita pergi, kita diutus. Amin.